Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Perkenalkan, saya Arinda Harusa Umami, NIM E1C022003, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Kali ini, saya akan menjelaskan tentang dieksis. Nah, dieksis ini adalah salah satu materi yang termuat di dalam pragmatik. Sebelum kita mempelajari apa itu dieksis, kita harus tahu nih, apa sih itu pragmatik? Nah, teman-teman, menurut Georg Yule di dalam bukunya yang berjudul Pragmatik, ia mengatakan bahwa pragmatik adalah cabang ilmu linguistik yang mempelajari tentang makna di dalam konteks. Atau bisa dikatakan bahwa bahasa itu tergantung dengan konteksnya. Contohnya sekarang, kita bisa berkatakan, bisa tolong tutup pintunya. Secara sekilas, kita mendengar bahwasanya kalimat tersebut adalah kalimat tanya. Akan tetapi, di dalam pragmatik, kalimat tersebut seperti kalimat perintah yang menyatakan untuk menutup pintu tersebut. Bisa kita katakan pragmatik ini seperti udang di balik batu, atau ada makna di dalam ucapan tersebut. Seperti itu. Nah, tadi kita sudah belajar tentang pragmatik. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang dieksis. Apa sih itu dieksis? Jadi, kita bisa katakan dieksis adalah penunjuk. Untuk kata kunci dari dieksis adalah penunjuk. Kata dieksis berasal dari bahasa Yunani, yakni diektikos, yang berarti menunjuk atau menunjukkan. Secara umum, dieksis digunakan sebagai penunjuk di dalam kalimat, baik itu kalimat secara tertulis maupun secara lisan. Selanjutnya, tentang 3 fungsi dari dieksis. Yang pertama, untuk membantu pembaca atau pendengar memahami apa sih yang ditulis dan dibacakan oleh penutur. Yang kedua, untuk menyesuaikan konteks kalimat. Yang ketiga, untuk memahami hubungan antara konteks bahasa dengan bahasa itu sendiri. Yang pertama, untuk membantu pembaca atau pendengar memahami apa sih yang ditulis dan dibacakan oleh penutur. Jadi, di sini berfungsi sebagai penunjuk apa sih yang dikatakan atau apa sih yang ditulis oleh si penutur ini. Contohnya sekarang, saya mengatakan saya sedang presentasi hari ini. Otomatis yang ditunjuk pada saat itu saya bukan kamu ataupun dia. Lalu yang kedua, menyesuaikan dengan konteks. Contohnya sekarang, saya sedang berada di sini. Kata di sini akan berbeda makna apabila diucapkan oleh seseorang yang berada di Unram. Otomatis kata di sini yang diucapkan oleh seorang sana, yakni kata di sini sedang di Unram. Sedangkan di sini saya sedang berada di kos sedang presentasi. Gitu. Lalu yang ketiga, untuk menjelaskan hubungan antara konteks bahasa dengan bahasa itu sendiri, yakni berarti bahwasanya di dalam konteks itu menjelaskan tentang apa sih konteks yang dibicarakan dalam kalimat tersebut. Contohnya, mereka sedang berbicara. Kata mereka itu akan berbeda maksudnya apabila yang dikatakan apakah mereka itu segerombolan mahasiswa, mereka itu adalah dosen ataupun seterusnya. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang 3 jenis dari dieksis. Ada 3 jenis dieksis yang umum digunakan. Yang pertama, dieksis persona, dieksis waktu, dan dieksis tempat. Yang pertama, dieksis persona. Dieksis persona merupakan dieksis yang berupa kata ganti orang, baik kata ganti orang pertama, kedua, ketiga. Contohnya sekarang, saya sedang presentasi di kos. Kata saya merujuk kepada saya sendiri sedang presentasi, bukan merujuk pada dia atau mereka ataupun siapa. Tapi di sini saya menunjukkan kata saya yang merujuk pada saya sendiri. Lalu yang kedua, dieksis tempat. Dieksis tempat menunjukkan bahwa di mana atau titik lokasi yang diucapkan oleh penutur tersebut. Contohnya sekarang, di sini saya sedang belajar. Kata di sini menunjukkan bahwa itu merupakan dieksis tempat yang menunjukkan kata di sini. Saya sedang berada di sini, yakni di kos, bukan di sana ataupun di situ. Lalu yang ketiga, dieksis waktu. Dieksis waktu ini menunjukkan waktu tempat penutur mengucapkan tersebut. Misalnya,
kemarin saya habis ke perpustakaan FKIP Unram. Kata kemarin menunjukkan bahwa itu merupakan diaksis waktu yang menunjukkan kata kemarin atau waktu yang kemarin, bukan sekarang ataupun lusa. Materi terakhir, yakni saya akan menjelaskan tentang fenomena kebahasaan yang terjadi dalam diaksis. Saya akan mengambil satu diaksis, yakni diaksis waktu. Misalnya, sekarang saya berada di Mataram dan saya akan mengirimkan surat kepada teman saya yang berada di Lombok Timur. Otomatis, surat itu akan datang pada saat tidak akan datang besok paginya. Otomatis dia akan melalui perjalanan panjang, entah itu 2-3 hari. Di dalam surat itu, saya menuliskan besok kita akan bertemu. Otomatis, dia pada saat dia menerima surat tersebut, besok yang dimaksud adalah besok setelah ia mengirimkan surat. Itu akan menjadi keambiguitasan dalam pemahaman dia sendiri dan saya. Padahal besok yang dimaksud adalah besok pada tanggal sekian. Nah, untuk mengatasi permasalahan seperti ini, saya harus menuliskan lebih jelas lagi. Misalnya, besok pada tanggal 17 Agustus kita akan bertemu di depan di perempatan Mas Bage misalnya. Nah, itu merupakan salah satu solusi agar tidak ada keambiguitasan di dalam kalimat itu dalam saya ataupun dia yang menerima surat. Baik teman-teman, mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Bagi teman-teman yang masih bingung atau mau lebih lanjut tentang diaksis, silahkan berkomentar di kolom komentar. Saya siap menjawab. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang diaksis ataupun pragmatik, teman-teman bisa baca buku pragmatik milik Giorgio. Oke. Dadah, terima kasih.